Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Yeremia 19 ayat 3 sampai dengan ayat 6 dan ayat 14 sampai dengan ayat 15. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai raja-raja Yehuda dan penduduk Yerusalem. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya Aku akan mendatangkan malapetaka kepada tempat ini, sehingga telinga orang yang mendengarnya mendenging. Sebab mereka telah meninggalkan aku, telah memberikan tempat ini kepada Allah asing dan telah membakar korban di sini kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri dan oleh nenek moyang mereka dan oleh raja-raja Yehuda. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal, suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itu, sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa tempat ini tidak akan disebut lagi Tofet dan lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Ketika Yeremia pulang dari Tofet, kemana Tuhan telah mengutusnya untuk bernubuat, berdirilah ia di pelataran rumah Tuhan dan berkata kepada segenap orang banyak, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya, aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka, sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataan-perkataanku. Yeremia 19 ayat 3 sampai dengan ayat 6 dan ayat 14 sampai dengan ayat 15. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, sesungguhnya, aku akan mendatangkan malapetaka kepada tempat ini. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Harapan dari Gehenna, ditulis oleh Mike Whitmer. Pada tahun 1979, arkeolog Gabriel Barkay menemukan dua gulungan perak kecil,
butuh waktu bertahun-tahun dan usaha yang penuh kehati-hatian untuk membukanya. Di dalam masing-masing gulungan ditemukan goresan-goresan aksara Ibrani berisi doa berkat dari Bilangan 6 ayat 24 sampai dengan ayat 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Gulungan-gulungan yang diperkirakan para ahli berasal dari abad ke-7 Sem tersebut merupakan bagian Alkitab tertua yang pernah ditemukan. Tempat gulungan ini ditemukan pun tak kalah menarik. Saat itu Barkai sedang menggali gua di lembah Ben Hinnom, tempat Nabi Yeremia memberitahu bangsa Yehuda bahwa Allah akan membinasakan mereka karena telah mengorbankan anak-anak mereka. Tertulis di dalam kitab Yeremia 19 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Lembah ini merupakan tempat yang begitu keji, hingga Yesus menggunakan kata Gehenna, sebutan Yunani untuk nama Ibrani dari lembah Ben Hinnom, sebagai gambaran neraka. Dapat kita lihat di dalam Matius 23 ayat 33. Di tempat ini, pada masa Yeremia sedang mengumumkan penghakiman Allah atas bangsanya, seseorang menggoreskan berkat-Nya untuk masa depan ke atas gulungan-gulungan perak. Berkat ini mungkin tidak terwujud dalam masa hidup mereka, tetapi suatu saat nanti setelah pengasingan ke Babel, Allah akan menghadapkan wajah-Nya kepada umat-Nya dan memberi mereka damai sejahtera. Pelajaran yang dapat kita petik dari kisah ini sangatlah jelas. Sekalipun kita pantas menerima disiplin dari Allah, kita tetap dapat berpegang pada janji-Nya. Hati Allah selalu tertuju kepada umat-Nya. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Disiplin apa yang pantas Anda dapatkan dari Allah? Bagaimana Anda dapat menerima disiplin dari Allah dan tetap berpegang erat pada janji penebusan-Nya? Hal ini patut kamu ketahui. Pertama kalinya Yeremia memperingatkan tentang kekejaman di Tofet, atau lembah Ben Hinnom, adalah di Yeremia 7 ayat 30 sampai dengan ayat 34. Tofet adalah lokasi pembuangan sampah dan pekuburan kota, tempat sampah dan orang mati dibakar. Di sana, orang-orang Israel membakar dupa kepada berhala dan membakar anak-anak mereka sebagai korban, tertulis di dalam kitab Yeremia 19 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Allah lalu memakai orang-orang Babel untuk menghukum mereka. Dapat kita lihat di dalam Yeremia 5 ayat 15 sampai dengan ayat 17 dan Yeremia 6 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Tempat itu kemudian dinamakan lembah pembunuhan karena penghancuran Yerusalem akan memenuhi lembah itu, karena kekurangan tempat untuk mengubur yang mati. Tertulis di dalam Yeremia 7 ayat 32. Dalam bahasa Yunani, lembah Ben Hinnom itu dikenal sebagai Gehenna. Yesus membandingkan neraka Gehenna dengan api kekal yang terus-menerus menyala di dalam lembah itu, tertulis di dalam kitab Matius 5 ayat 22 dan ayat 29 sampai dengan ayat 30. Lalu Matius 18 ayat 9 dan Matius 23 ayat 33. Lembah Ben Hinnom atau Gehenna sinonim dengan neraka, tempat penghukuman kekal. Amin.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.